Oke, lantas cerita anime pun dimulai di Spare Me Gridlock chapter 588. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Nampak di sini 12 bangsawan pun pergi meninggalkan Tuan Wen dan Lusu serta rombongan yang lain. Ia pun nampak berdiskusi selama ia terbang. Tentara Wei ini tampaknya disukai oleh Kaisar Surga. Jangan memprovokasi mereka, ucapnya sambil terbang. Bahwasanya jika memprovokasi tentara Wei, mereka akan mendapatkan masalah. Ia pun lantas berkata lagi, salah, kapan Anda memprovokasi tentara Wei Jun? Ini langkah pertama dan mereka selalu mengganggu kita, ucapnya. Namun sebetulnya cerita di sini 7 dari 12 bangsawan tersebut telah mengacau, jadi mereka harus menerima konsekuensi dari hal tersebut. Dan mereka harus disuruh oleh Kaisar Surga untuk mendapatkan kembali kota-kota yang telah direbut oleh tentara bulu hitam. Nampak Tuan Wen pun melihatnya dan mereka pun bergegas untuk pergi. Setelah 12 bangsawan itu pergi, Tuan Wen pun menatap Lusu. Ia pun berkata dan akan memberikan hadiah, yakni sebuah kota untuk dijaganya dan tentara Wei yang lain. Nampak Tuan Wen pun berkata, bagaimana dengan itu? Kota yang tidak bisa mereka minta, Anda benar-benar tidak menginginkannya, ucapnya kepada Lusu. Lusu di sini tampak tidak mau dan mengatakan, jangan berikan kepada saya. Dan ini sungguh jangan, ucap Lusu menolak dari tawaran Tuan Wen. Namun Lusu memiliki ide cemerlang, meskipun dia tidak mendapatkan kotanya, tapi mungkin dia bisa memungut pajak kepada seluruh orang dan mendapatkan uang yang banyak. Lusu lantas pun berkata, atau jika saya bisa membiarkan mereka menjaganya, saya akan memungut pajak kepada mereka semua, ucap Lusu, yang menginginkan pajaknya saja dan mendapatkan uang yang banyak. Di sini sudah terlihat Paman Zhang memikirkan itu dan berkata, kamu hanya akan bermimpi, ucapnya, dan Xiaoyu mengatakan, itu adalah perilaku Nikian, yakni demi mendapatkan uang. Namun tak lama kemudian, Zhang Weiyu pun berkata kepada Lusu agar ia memilih saja kota Yunan. Hei Lusu, kau harus memakai dan memanggil kota Yunan saja, bisiknya kepada Lusu. Nampak di sini terlihat Tuan Wentian tersenyum. Lusu pun berkata, hei Tuan, saya akan memakai kota Yunan saja, ucapnya berkata kepada Kaisar Surga. Kaisar Surga pun berkata, oh sepertinya kamu punya. Diputuskan bahwasanya kamu akan memiliki dan mendapatkan kota Nangeng, ucapnya sambil tersenyum. Nampak Tuan Wentian pun berkata, kalau begitu, saya akan memberi Anda kota Nangeng, ucapnya. Ia pun tersenyum lebar. Di sini Lusu pun nampak kesal, kenapa orang tua ini, ucapnya. Ia pun berkata, hei, bukannya Anda menunggu sebentar, saya sedang membicarakan tentang kota Yunan. Apakah kamu begitu tuli? Ucap Lusu kepada Tuan Wentian, yakni Kaisar Surgawi. Wentian pun tidak menghiraukannya dan hanya melengos. Setelah itu, Wentian pun membuka dimensi lain dan ia pun pergi meninggalkan Lusu dan yang lainnya begitu saja. Seketika itu ia pun lenyap dari penglihatan Lusu, Paman Zhang dan Xiaoyu. Ketika Lusu ingin mendapatkannya, hei tunggu Tuan, ucapnya. Ia pun lantas menghilang dan diselimuti energi spiritual berwarna hijau. Nampak Lusu pun kaget melihat hal tersebut. Mungkinkah ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh dewa-dewa tua atau Raja Surgawi yang lainnya? Apa mereka sudah lenyap? Ucap Lusu yang saat ini tidak mengetahui Wentian pun pergi kemana. Nampak jelas Lusu dan Xiaoyu. Xiaoyu pun berkata kepada Paman Zhang,
"Hei Zhang tua, trik macam apa ini?" ucapnya bertanya kepada Zhang Weiyu. Zhang Weiyu pun membalas pertanyaan dari Xiaoyu. "Ini adalah kemampuan unik tingkat Grandmaster. Menghancurkan kekosongan. Sederhananya itu adalah kemampuan untuk menggunakan diri sendiri sebagai kunci untuk membuka gerbang kehampaan," ucap dari Paman Zhang kepada Lu Su dan Xiaoyu. Lu Su pun nampak mengerti dengan trik tersebut. "Oh ya, saya mengerti," ucap Lu Su kepada Paman Zhang. Tapi ada yang aneh, Lu Su pun memikirkan sesuatu. "Tetapi metode Anda masih berfungsi bukan?" ucap Lu Su, menimpali perkataan dan sekaligus menanyakan kepada Paman Zhang. Di sini Zhang Weiyu pun memikirkan bahwasanya ia tidak bisa mendapatkan kota Yunnan dan ia diberikan kota Nangeng. Dengan nada kesal, Paman Zhang pun memikirkan, "Katakan Yunnan, dapatkan Nangeng," ucapnya di pikirannya. Di sini Lu Su pun berkata kepada Zhang Weiyu, "Apakah Wenzai? Apakah dia selalu sangat menyebalkan?" ucap Lu Su. Xiaoyu pun berkata kepada Paman Zhang lagi, "Apakah dia melakukan ini untuk mencegah bawahannya dari perencanaan?" ucapnya kepada Paman Zhang. Paman Zhang pun hanya bisa berkata, "Bukannya Pak Wen suka menggoda orang?" Terlihat terkejut. Ucap Paman Zhang bahwasanya mengetahui Pak Wen suka membuat orang lain terkejut dan suka untuk mempermainkan orang. Dan mungkin rahasia dari Zhang Weiyu untuk menunggu Raja Dewa Tua akan menemui jalan yang panjang berikutnya. Di sini nampak Lu Su dan Xiaoyu duduk bersantai bersama Zhang Weiyu. Lu Su pun lantas berkata kepada Paman Zhang, "Ngomong-ngomong, Kaisar Surgawi ini dulunya adalah gurumu kan?" ucapnya. "Raja Dewa Tua harus sangat mempercayainya. Mengapa dia menjadi Kaisar Surga?" tanya Lu Su kepada Paman Zhang yang ingin mengetahui bagaimana cara Wen Tian menjadi Kaisar Surga. Lantas Zhang Weiyu pun mengilustrasikan bahwasanya dulu ia pernah dekat, yakni Raja Dewa Tua dengan Wen Tian. Namun Raja Dewa Tua tidak menginginkan Wen Tian berada di sampingnya. Ia pun lantas menendangnya dan membuat ia jauh darinya. Zhang Weiyu pun berkata, "Karena Raja Dewa Tua itu terlalu menyebalkan dan dia tidak ingin melihatnya. Tinggalkan aku sendiri, beri aku dewa untuk pergi." Dah. Nampak Dewa Tua menendang orang di sana dan ia pun, "Oh no, tidak." Itu sepertinya ilustrasi dari Paman Zhang. Lu Su yang mengetahui itu, ia pun berpikir, dan operasi semacam ini seperti yang diharapkan dari Raja para Dewa, dia cukup berubah-ubah, ucap Lu Su di dalam hati. Lantas Paman Zhang pun melanjutkan, "Di masa lalu tempat persembunyian kami di Tianzhen tidak pernah ditemukan oleh tentara bulu hitam, tapi kali ini tentara bulu hitam hampir langsung menyerang kami," ucap Paman Zhang yang menceritakan sesuatu itu kepada Lu Su. Paman Zhang pun menceritakan lagi, "Setelah hari ini, pada dasarnya saya dapat menyimpulkan bahwa dia sengaja mengungkapkan lokasi kami untuk memaksa kami muncul," ucap Paman Zhang. Bahwasanya yang menceritakan ini mungkin Kaisar Surgawi yang ditendang oleh Raja Dewa Tua dan mereka ingin menemukan Raja Dewa dari persembunyiannya. Lu Su pun kaget dan ia pun berkata kepada Zhang Weiyu, "Mengapa dia melakukan ini? Apakah dia mencoba membunuhmu?" ucap Lu Su kepada Zhang Weiyu. Jangan-jangan Zhang Weiyu dan Raja Dewa ingin dibunuh oleh Kaisar Surga, atau itu adalah spekulasi biasa. Zhang Weiyu pun terlihat merenung. Ia pun berkata, "Tidak,
Dia mungkin berpikir bahwa kita terlalu pahit dan tidak ingin kita tinggal di Tianzhen, ucap Pamanzang. Ia pun berkata lagi, saya bahkan curiga dia menyatakan bahwa retreat kali ini adalah palsu, tetapi dia selalu memperhatikan situasi perang, ucap Zhang Weiyu. Yang dikatakan bahwasanya Wentian sebenarnya ia tidak mundur, tapi ia mengawasi dari jauh agar tidak kelihatan karena dia adalah Raja Dewa. Bukan, dia adalah Kaisar Surga. Yang biasanya Kaisar Surga sangat menyebalkan dan ingin melakukan apapun yang dia saat ini mungkin merasa bosan. Kalau tidak, mengapa Anda tahu banyak tentang dunia luar? Ucapnya. Nampak terlihat di sini, Wentian pun duduk bersantai. Ia pun selalu mendengarkan cerita dan informasi dari luar, serta mungkin memperhatikan kegiatan para bangsawan dan serangan dari Lusu ke tentara bulu hitam. Korban jiwa dalam pertempuran ini adalah, ucap dari mata-mata yang di depan Tuan Wen. Lusu pun sedikit memejamkan mata. Ia pun berkata, jadi bangsawan besar itu telah dimainkan oleh Kaisar Surga sepanjang waktu. Benar saja, jika Anda hidup terlalu lama, Anda akan memiliki selera buruk yang aneh dan aneh. Jika tidak, bagaimana Anda akan melewatkan waktu itu? Ucap Lusu memikirkan bahwasanya Kaisar Surga ketika mereka hidup lama, mereka mungkin akan bosan dan melakukan hal-hal aneh. Xiaoyu pun hanya bisa mengangguk mendengarkan hal dan cerita tersebut. Di sini nampak Lusu pun berkata kepada Paman Zhang dan Xiaoyu, ini tenggorokan. Hanya saja semuanya berjalan terlalu lancar pada akhirnya. Dan bagaimana mungkin seseorang yang rendah hati sepertiku ada hubungannya dengan Kaisar? Ucapnya berteriak. Di sini Paman Zhang pun hanya berpikir, ini sederhana dengan serius. Ucapnya, mungkin orang-orang berpikir bahwasanya Lusu memang Raja Dewa Tua dan informasi yang diterima oleh semuanya adalah salah. Dan mungkin juga akan benar. Kita akan tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Karena mungkin cerita ini akan lebih panjang ketika Wentian sekarang ingin melindungi Lusu dan Komandan Liu mengetahui bahwasanya informasi yang ia dapat, Lusu adalah Raja Dewa Tua yang akan menggantikan Raja Dewa yang lama. Tapi cerita itu akan berlanjut lagi setelah beberapa saat kemudian di siang hari. Di sini sudah terlihat beberapa orang yang mengunjungi Lusu dan berteriak. Nampak Komandan Liu yang berada dan mengawasi situasi dan kondisi melihat orang tersebut. Hei siapa? Ucap Komandan Liu kepada seseorang yang ada di sana. Mereka pun berkata kepadanya, kami membawa hadiah untuk bertemu rajamu, ucapnya sambil berteriak kepada Komandan Liu. Lusu yang mendengar hal tersebut, ia pun segera bergegas sebelum Komandan Liu pun mendatangi mereka. Namun sayangnya Komandan Liu pun berpikir mungkin saja Lusu akan membuat kekacauan dan akan menghajar mereka. Tapi di sini nampak terlihat Lusu sangat aneh. Ia pun riang gembira karena ia akan mendapatkan hadiah dari bangsawan. Ia pun sesegera mungkin mendatangi para budak yang diutus oleh bangsawan, dan orang tersebut adalah mereka yang pernah diserang di pegunungan. Lusu pun berkata, ayo, bukankah ini kenalan kita lama? Ucapnya berteriak. Ada apa? Ada apa? Ada apa dengan bangsawan besarmu? Ucapnya. Si ketua dan sekaligus budak dari bangsawan itu pun tersenyum. Ia pun berkata, iya raja ini aku membawakan sesuatu untukmu. Sambil kebingungan, ia pun memberikan sesuatu yang ia rilis dari cincin ruangnya. Seketika itu ia mengeluarkan banyak sekali.
Selamat kepada komandan untuk memenangkan kota Nangeng. Tuanku secara khusus meminta kami untuk menyiapkan hadiah untuk memberikan selamat kepada Anda, ucap budak-budak tersebut. Ada beberapa kotak yang cukup banyak yang diberikan kepada Lusu. Lusu pun nampak senang. Ia pun langsung bergegas untuk membuka kotak-kotak tersebut. Namun Lusu kaget apa yang ia berikan. Di sini nampak tumpukan uang yang sangat banyak. Mungkin ini adalah $1 juta yang diberikan Lusu dari bangsawan secara cuma-cuma karena ia juga mendapatkan hadiah. Lusu pun lantas berpikir, aku pergi. Masing-masing bangsawan agung ini bahkan mengeluarkan jutaan uang kertas surgawi sebagai hadiah, ucap Lusu. Ia pun mendapatkan uang yang banyak dari para budak dan bangsawan. Seketika itu matanya menjadi kuning. Itu tandanya Lusu sangat senang dan menganggapnya sebagai saudara. Hei, kembali dan beritahu tuanmu, kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Saudara laki-laki ya, ucap Lusu yang saat ini memegang tangan si budak. Si budak pun nampak bingung. Apakah tuan ini memang matanya uang? Ucapnya. Saya harap Anda tidak peduli dengan masa lalu, ucap orang tersebut kepada Lusu. Ia berharap untuk tidak memperdulikan masa lalunya yang kelam, yang kemudian ia datang kepada Lusu dan memaki-maki Lusu. Meskipun saat itu ia kemudian dihajar oleh Komandan Liu. Dan cerita itu ada di chapter yang sebelumnya. Kalian bisa langsung menonton. Oke, Mimin akan lanjutkan. Nampak mereka semua pun kaget mendengar hal tersebut karena bangsawan sekarang menjadi saudara laki-laki dari Lusu. Ia pun berpikir, ini saudara. Tidak heran dikatakan bahwa komandan militer ini hanya menerima uang dan rumor tidak menipu saya, ucapnya. Kaget bahwasanya rumor yang terdengar di luar bahwasanya Lusu akan menjadikan semua orang menjadi saudara ketika orang tersebut memberikan uang yang banyak kepadanya. Lantas sang budak pun berkata, komandan bisa menjadi saudaramu jika kami membayar 1 juta uang kertas, dan bagaimana mungkin jika kami akan membayar 5 juta, ucapnya kepada Lusu dengan sangat berani. Dengan seketika Lusu pun tersenyum dan mata duitan. Ia pun lantas berkata, oke, lalu dia bisa mengenalku dan mengenaliku sebagai ayah angkat, ucap Lusu kepada si budak. Para utusan yang kebingungan dengan perkataan tersebut, ia pun langsung melongo. Ia pun berpikir, tidak, bangsawan ini mengenali Anda sebagai ayah angkat. Apakah logika ini penting? Pertanyaannya, siapa yang akan membayar ayah? Ucapnya. Lantas emosi negatif muncul dari Zhang Xuan plus 666 dan nilai emosi negatif dari Li Chong yang plus 666. Oke, Mimin lanjut. Seketika itu ia pun berkata dan menarik tangannya dari tangan Lusu. Bagaimana Anda tertarik? Ucap Lusu kepada utusan tersebut. Ia pun lantas mengatakan, kami kehabisan uang dan kami memiliki masalah dengan arus kas kami baru-baru ini. Tuan Komandan, kami mengucapkan selamat tinggal tanpa saya akan meninggalkan dan mengucapkan selamat kepada tentara Wei ya, ucapnya. Lantas kemudian ia pun bergegas untuk pergi meninggalkan Lusu. Meskipun Lusu saat ini terlihat agak kecewa karena tidak mendapatkan uang 5 juta, tapi ia merasa senang karena ia telah mendapatkan uang 1 juta yang bisa ia pakai untuk membuat sesuatu, bahkan sabun. Oke, Mimin akan lanjut. Oh, kalau kamu punya uang, kamu bisa datang ke kota Nangeng untuk mencariku. Selamat tinggal, ucap Lusu berkata kepada utusan dari bangsawan tersebut. Lantas mereka pun bergegas pergi dan kabur. Lusu pun nampak melambaikan tangan kepadanya. Tak lama kemudian, Komandan Liu pun datang menghampiri Lusu. Yang seketika itu,
Komandan Liu pun senang karena Lu Su tidak menghajar mereka. Lu Su pun menoleh. Ia pun berkata kepada Komandan Liu, "Bagaimana dengan itu? Apakah Anda mendengar apa yang kami katakan kepada Kaisar Wen barusan saat Anda berada di hutan?" Ucap Lu Su kepada Komandan Liu. "Ini juga dianggap kembali ke situs Anda. Apakah Anda senang?" ucapnya. Di sini nampak Komandan Liu pun senang. Ia pun tersenyum kepada Lu Su dan ia berkata, "Wang, Anda bercanda bahwa tidak ada tanah raja di bawah seluruh dunia dan kota Nangeng adalah wilayah Anda," ucap Komandan Liu yang terus memperhatikan dan memikirkan bahwasanya Lu Su adalah Raja Dewa Tua dan bisa tinggal dimanapun yang ia inginkan. Itu di pikiran Komandan Liu. Kita akan lanjut. Di sini pun Lu Su pun menghela nafas dengan perkataan komandan tersebut. Ia pun lantas meninggalkan Komandan Liu dan bergegas untuk pergi ke Nangeng. "Oke, Komandan Liu, ayo kita akan segera bergegas," ucapnya. "Kita akan meninggalkan di sini dan akan pergi ke kota Nangeng sebagai tempat kita," ucapnya. Tak lama kemudian, Paman Zhang yang mengetahui hal itu, ia pun berkata, "Hei, terburu-buru seperti itu, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tiba di kota Nangeng?" ucap Paman Zhang kepada Lu Su. Lu Su pun memiliki wajah yang aneh. Tentu saja," ucap Lu Su yang saat ini melirik Paman Zhang. Ia pun membayangkan suatu saat atau ketika ia berada di kota Nangeng, ia akan mendapatkan sabun atau membuat sabun yang banyak untuk diberikan dan dijual untuk seluruh kota dan keseluruhan wilayah. "Bikin gendut terus dan terus ke atas," ucap Lu Su sambil merilis sabun Little Fury. Ia pun nampak senang suatu saat ia akan mendapatkan dan membuat sabun dan pabrik sabun lagi. "Biarkan saya memberitahu Anda, hari ini berbeda dari masa lalu. Selain pengusaha, sekarang kami dapat langsung menghubungi banyak bisnis di Wangcheng untuk mencegah perantara membuat perbedaan. Bla 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 bla, pasti menghasilkan banyak uang. Saya juga didukung oleh si Bandar Songke dan yang lainnya, jadi saya akan bebas untuk mendapatkan uang yang banyak dan jaringan yang banyak," ucapnya kepada Paman Zhang. Paman Zhang pun berkata, "Apakah begitu penting untuk menghasilkan uang? Tolong berhenti bicara dan biarkan aku diam," ucap Paman Zhang yang saat ini membayangkan Lu Su. Oke, di tempat lain, perbatasan negara bagian selatan negara bagian barat, nampak burung-burung telah terbang di sini dan Liliang, sang ketua komandan dari tentara bulu hitam yang hendak kabur dan ingin terbebas, dan ia mendapatkan tempat di bangsawan. Saat ini sedang berjalan bersama rombongannya. Ia pun menghirup angin segar karena ia saat ini tidak dikejar oleh bangsawan atau tentara Wei untuk menghajarnya. Ia pun berpikir panggilan itu ditarik ke wilayah negara barat, ucap Liliang sambil tersenyum. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan selanjutnya adalah kembali ke camp utara atau menemukan Kaisar Surga untuk mengundurkan diri dan membuka baju besi di Sidu, ucap Liliang yang ingin pensiun dan menerima jatah uang yang banyak dan sebagai bangsawan. Ia pun membayangkan hari-hari itu akan datang. Ia akan menjadi tenang dan nyaman. Oke, inilah kehidupan indah orang kaya di kota raja, ucapnya. Namun tak lama kemudian, bandit bulu hitam di Xiaozu pergi bunuh, ucap seseorang di sana. Ia pun terjatuh dari pikirannya. Setelah ia memimpikan ia akan mendapatkan pensiun dan mendapatkan uang yang banyak sebagai bangsawan.
Namun tak lama kemudian ada seseorang yang datang menghancurkan mimpi tersebut. Liliang pun terjatuh dan tersungkur, dan ketika itu ia memimpikan bahwasanya ia akan tidak dapat pensiun dan menjadi bangsawan. Tak lama kemudian jejak kaki kuda dan suara yang bergemuruh datang dari sana. Nampak ia adalah musuh yang siap menyerang tentara bulu hitam yang lain. Tapak-tapak, ayo di situ. Ada tentara bulu hitam, ayo kita habisi. Itu adalah keseluruhan dari pasukan bangsawan. Ayo bunuh mereka semua, ucap komandan yang memimpin dari tentara bangsawan dan siap untuk menghajar Liliang. Apa? Aku ini apa? Ucap Liliang yang saat ini terjatuh dan tersungkur dan harus menerima pertempuran lagi bersama keseluruhan bangsawan dan tidak jadi pensiun. Sial, saya hanya ingin berhenti dari pekerjaan saya dan melarikan diri, ucapnya. Mengapa begitu sulit? Ucap dari Liliang yang saat ini ingin pensiun dan tidak ingin bertarung dan harus menerima bahwasanya ia akan harus bertarung lagi. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Great Lord chapter selanjutnya.